Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya mau membahas bagaimana sih cara menentukan limit fungsi aljabar. Nah, ini bagian kedua. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Nah, dalam menentukan limit fungsi aljabar, untuk X-nya mendekati A atau X menuju A, ini misal A-nya ini konstanta ya, misal 1, 2, 3. Nah, berlaku 3 cara. Yang pertama dengan substitusi langsung. Nah, kalau untuk substitusi langsung ini, dia langsung memperoleh nilai atau hasilnya. Bentuk tentu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya dia kita cari dengan substitusi langsung, ternyata dia menghasilkan bentuk tak tentu, kita gunakan cara pemfaktoran. Nah, ini kalau pemfaktoran, sebenarnya dia ada bentuk pangkat atau kuadrat gitu ya. Kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Nah, bagaimana kalau misalnya ada limitnya bentuknya akar? Berarti kita selesaikan dengan cara mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, ini menentukan limit dengan substitusi langsung. Nah, kalau substitusi langsung ini berarti kita langsung memasukkan nilai X-nya, variabel X-nya. Nah, misalnya nomor A ini X-nya mendekati 1. Nah, berarti kita ganti variabel X-nya ini dengan 1. Langsung saja kita bahas soal nomor A. Limit X mendekati 1 dari 5X kurang 1 sama dengan, nah tadi variabel X-nya kita gantikan dengan 1 ya. Berarti 5 kali 1 sama dengan 5, kurang 1 sama dengan 4. Inilah hasilnya. Selesai sampai di sini. Selanjutnya nomor B. Nah, di sini lihat limit X mendekati 2. Berarti yang ada variabel X-nya kita gantikan dengan 2. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kurang 3 sama dengan 1. 1/4 hasilnya. Nah, coba kita lihat yang C. Nah, X menuju 3 atau X mendekati 3. Berarti di sini kita ganti. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kurang 9 sama dengan 0. 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti 0/6. Hasil akhirnya adalah 0. Nah, selanjutnya yang yang D. Limit X menuju negatif 3. Nah, ini kan bentuk akar. Kita lihat. Nah, tapi masih bisa diselesaikan dengan substitusi langsung. Nah, kita masukin negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. 9 kurang 9 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, dia kan memperoleh nilai. Nah, ada nilainya di sini. 4, 1/4, 0, 0, ya kan? Nah, ada nilainya di sini berarti dia merupakan bentuk tentu. Nah, kalau misalnya di sini ada hasilnya 0/0, berarti dia tidak terdefinisi. Kalau dia tidak terdefinisi, berarti dia merupakan bentuk tak tentu. Makanya kita tidak bisa menyelesaikannya dengan substitusi langsung kalau misalnya dia 0/0. Jadi kesimpulannya, dari 4 soal ini bisa diselesaikan dengan cara substitusi langsung ya. Nah, karena dia mempunyai hasil atau nilai di sini. Selanjutnya kita masuk contoh yang kedua, bagaimana cara menentukan limit dengan cara memfaktorkan. Nah, sini lihat contoh soal. Ada 4 soal di sini. Langsung saja kita bahas.
Untuk soal yang pertama, lihat. Di sini limit X mendekati 1. Nah, kalau kita coba dengan cara substitusi langsung, kita masukin nilai X-nya 1, ini hasilnya 0/0. Nah, tadi seperti yang saya bilang pada sebelumnya, kalau dia 0/0 berarti dia merupakan bentuk tak tentu. Kalau dia bentuk tertentu berarti kita harus mencari solusinya yang lain, yaitu dengan cara memfaktorkan. Nah, berarti di sini yang bisa kita faktorkan adalah pembilangnya ya, X pangkat 2 kurang 1. Nih, saya ada trik cepat atau cara mudahnya bagaimana cara memfaktorkan kalau misalnya di dalam limit ini ya, kalian lihat di sini X-nya ini mendekati 1 kan. Nah, 1 ini positif. Nah, berarti otomatis X-nya ini yang di bawah kita faktorkan, jadi X kurang 1. X kurang 1. Kalau misalnya di sini X mendekati 1, berarti faktornya X kurang 1. Kalau misalnya di sini negatif 1, berarti X tambah 1. Dia berlawanan ya, berketerbalikan. Nah, di sini ya, lihat X kurang 1. Nah, selanjutnya negatif 1 bagi negatif 1 sama dengan 1. Inilah hasilnya. Nah, gampang sekali. Lihat. Setelah didapatkan, kita faktorkan, bisa kita coret. Untuk X kurang 1, kita coret dengan yang di bawahnya X kurang 1. Berarti sisanya adalah X tambah 1. Nah, dapat limit X mendekati 1, X tambah 1. Lalu baru kita masukin dengan nilai X-nya, kita ganti dengan 1. Ya, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian nomor 2 atau B. Nah, di sini kalau kita masukin, kita substitusikan, dia ini hasilnya tidak terdefinisi, jadi bentuk tak tentu. Maka kita harus memfaktorkan, ya. Nah, kita faktorkan seperti tadi, kita lihat di sini X-nya menuju 4, berarti di sini otomatis X kurang 4, ya kan? X kurang 4, nah, negatif 16 bagi negatif 4 sama dengan positif 4. Nah, setelah dapat, lalu kita coret. X kurang 4, X kurang 4 kita coret. Berarti sisanya adalah X tambah 4. Lalu kita masukkan variabelnya ya. Sini 4. Berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, kalau kita lihat tadi di sini 0/0 dia merupakan bentuk tertentu. Tapi setelah kita cari solusinya dengan cara pemfaktoran, kita dapat hasilnya di sini menjadi bentuk tertentu. Nah, seperti itu ya. Ini contoh A dan B. Lalu kita masuk contoh C. Nah, coba lihat di sini. Kalau misalnya kita substitusikan secara langsung, hasilnya 0/0. Berarti kita harus memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan, kita lihat tadi, cara trik cepatnya, X menuju 2. Berarti di sini X kurang 2 per X kurang 2, ya kan? Nah, selanjutnya untuk kurung keduanya kita tinggal cari. Berarti, sini lihat, yang C-nya 6 bagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Negatif 8 bagi negatif 2 sama dengan positif 4. Setelah dapat, kita coret untuk yang sama ya. X kurang 2, kita coret dengan X kurang 2. Berarti sisanya X kurang 3 dibagi dengan X tambah 4. Setelah dapat, baru kita substitusikan. Kita masukin nilai 2-nya. 2 kurang 3 sama dengan negatif 1. Dibagi dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti negatif 1/6. Inilah hasilnya untuk soal yang C. Selanjutnya soal yang D. Nah, sama seperti tadi.
Nah, kita substitusikan dulu secara langsung, ternyata hasilnya tidak terdefinisi. Berarti kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Nah, di sini lihat. X-nya mendekati negatif 3. Berarti di sini otomatis X tambah 3 per X tambah 3. Selanjutnya, negatif 12 bagi 3 sama dengan negatif 4. Berarti X tambah 3, X kurang 4. Di sini X tambah 3, X kurang 3 ini dari negatif 9 bagi 3. Sama dengan negatif 3. Setelah dapat, lalu kita coret. Nah, untuk yang sama X tambah 3 kita coret ya, bawahnya ya. Berarti setelah itu sisanya X kurang 4, X kurang 3. Nah, kita masukin limit X mendekati 3. Kita ganti dengan X-nya dengan negatif 3. Negatif 3, negatif 4, hasilnya negatif 7. Negatif 3 kurang 3 sama dengan negatif 6. Negatif 7 per 6. Nah, ini bisa sama-sama kita sederhanakan menjadi 7 per 6. Inilah hasil akhirnya. Nah, mudah sekali cara menentukan limit dengan pemfaktoran. Substitusi mudah, dengan pemfaktoran juga mudah. Nah, selanjutnya kita mau bahas bagaimana cara menentukan limit dengan perkalian sekawannya. Nah, ini juga mudah ya. Contoh nomor 1, di sini limit X mendekati 9 dari X kurang 9 per akar X kurang 3. Nah, berarti untuk soal ini kita harus mengkalikannya dengan sekawannya, faktor sekawannya. Lihat faktor sekawannya. Di sini akar X kurang 3. Berarti sekawannya adalah akar X tambah 3. Kita hanya menggantikannya, kalau di sini negatif, berarti di sini positif. Kalau di sini positif, berarti di sini negatif. Nah, selanjutnya kita kalikan X kurang 9 dikalikan dengan akar X tambah 3. Kita masukin dalam kurung ya, seperti ini ya, lihat. Untuk yang penyebut di bawah, lihat. Akar X dikali dengan akar X sama dengan X. Nah, negatif 3 dikali dengan 3 sama dengan negatif 9. Itulah hasilnya ya. Nah, selanjutnya bisa kita coret. Kita coret X kurang 9, kita coret dengan X kurang 9. Berarti sisanya limit X mendekati 9. Ini akar X tambah 3. Lalu kita masukin ini, kita substitusikan nilai X-nya. Berarti akar 9 tambah 3. Akar dari 9 sama dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, inilah hasil akhirnya. 6 ya. Selanjutnya kita bahas soal yang kedua. Nah, sama seperti tadi, kita lihat untuk sekawan dari penyebutnya. Lihat, di sini kurang akar 3X kurang 2 kurang akar 2X. Di sini lihat, ini pembatasnya ya, kurang ini ya. Berarti kita untuk faktor sekawannya di sini jadi tambah akar 3X kurang 2 ditambah dengan 2X. Nah, sehingga kita masukin ke dalam kurung seperti ini ya. X kurang 2, ini kurung keduanya akar 3X kurang 2 ditambah dengan akar 2X. Itu yang di bawahnya. Ini dari mana dapatnya 3X kurang 2 kurang 2X? Nih, dari sini. Akar 3X kurang 2 dikalikan dengan akar 3X kurang 2, berarti akarnya hilang. Berarti sisanya adalah 3X kurang 2. Sama seperti ini tadi. Akar X kali akar X, akarnya hilang, jadi tinggal sisa akarnya saja. X-nya saja. Sama juga. Berarti 3X kurang 2. Selanjutnya, negatif akar 2X dikalikan dengan akar 2X sama dengan negatif 2X. Akarnya hilang di sini, negatif kali positif sama dengan
negatif. Nah, setelah dapat, lalu kita jumlahkan nih. 3x kurang 2x sama dengan x. Berarti x kurang 2. Nih, x kurang 2. Yang atasnya kita nggak usah diganggu dulu ya. Kita hitung dulu yang di bawahnya ini. Nah, dapat nih x kurang 2. Nah, kita lihat yang di atasnya. Sama kan? Berarti bisa dicoret kan? Nah, x kurang 2 kita coret. Berarti sisanya adalah akar 3x kurang 2 ditambah akar 2x. Nah, setelah dapat, lalu kita substitusikan dengan 2. Nah, 3, x-nya kita gantikan dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 kurang 2 sama dengan 4. Berarti di sini akar 4. Misalnya 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti akar 4 tambah akar 4 sama dengan, nah ini akar 4 adalah 2. Akar 4, 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi, untuk nilai limit x mendekati 2, x kurang 2 per akar 3x kurang 2 kurang akar 2x itu hasilnya mendekati 4. Ya. Nah, sekarang coba difahami lagi materi yang dari awal saya kasih, bagaimana cara menentukan limit dengan substitusi langsung, dengan cara memfaktorkan, dengan cara mengkalikan dengan faktor sekawan. Coba diulang-ulangi lagi sampai mengerti. Nah, kalau misalnya satu kali lihat video langsung paham, ya alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, nanti ada bagian ketiga ya. Saya mau membahas tentang teorema limit. Nah, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Jangan lupa untuk melihat bagian ketiganya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.